Apa kata Presiden PKS Muhammad Soebul Iman saat bertemu Presiden Joko Widodo? Dan apa kemudian respon kawan koalisinya Fadlizon dari Gerindra? Dan mari kita simak pernyataan keduanya. Jadi kalau dikatakan apakah kami kemudian mendukung pemerintah, jelas ketika pemerintah punya program yang bagus dan sebagainya kami dukung. Tapi ketika tidak baik ya kami kritik gitu. Dan kami tidak berada di dalam pemerintahan. Tadi saya sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak Presiden, saya bilang justru karena kita beda posisi maka kita bisa saling melengkapi. Kalau kita dalam satu posisi tidak bisa melengkapi gitu. Jadi begitu prinsipnya ya. Bagi kami tetap berada di KMP ya. Kami adalah bagian dari KMP. Kami tidak berada di dalam pemerintahan. Ya, kemudian apa yang dikatakan oleh Fadlizon? Pimpinan PKS sendiri menyatakan tetap berada di luar pemerintahan, kemudian akan terus mendukung program pemerintah yang bagus bagi rakyat dan juga mengkritik jika tidak benar. Saya kira itu tidak ada masalah dalam suatu silaturahmi, apalagi dalam situasi politik seperti sekarang. Saya mungkin mesti garis bawahi di luar pemerintahan, mau di KMP mau tidak gitu ya Pak Mardhani ya, di luar pemerintahan pokoknya itu menurut PKS. Saya kira kan itu tidak bisa dibaca sebagai sesuatu yang tersurat saja. Ada yang tersirat. Tadi kan saya kira Pak Mardhani sudah sampaikan juga silaturahminya baik, Pak Jokowi ngomongnya fokus, nggak nengok kiri nengok kanan, artinya sincere kan gitu kan. Dan Pak Mardhani juga keluar, teman-teman keluar dengan senyum terbuka. Artinya itu kan komunikasi yang sudah bagus. Dan saya kira ada sebuah track yang dibikin oleh PKS yang saya kira bagus, yakni mereka melakukan pergantian dulu di dalam. Ingat bahwa kepemimpinan PKS Pak Iman adalah kepemimpinan pasca pemilu. Jadi wajah yang dimunculkan adalah wajah yang lain, bukan wajah KMP yang hingar-bingar dalam ini, dan bukan atau tidak sepenuhnya menggambarkan PKS yang banyak masalah dengan KPK yang sebelumnya. Jadi ada wajah baru yang ingin dimunculkan. Nah ini saya kira penting terutama untuk memotretkan diri PKS kepada para pendukungnya dulu di dalam, syukur-syukur bisa keluar dalam hal ini juga pemerintahan. Menenangkan gitu. pendukung juga kah itu? Apakah cukup berhasil menenangkan pendukung dibandingkan dengan sesudah Pilpres? Ya, bagaimanapun kita kan sebagai partai harus berkembang. Bahwa sebelum ini PKS sering dianggap eksklusif dan banyak berputar di antara kita sendiri. Kita ingin tidak, ini politik ini memberi ruang amal soleh, silaturahim yang sangat luas. Nuni jangan ketawa, tapi saya sedang berbagi. Arif tadi sedang memberikan pujian kepada PKS bahwa jadi intinya begini, kami sendiri terus belajar. Kalau teman-teman Golkar kan luar biasa ya. Kita selama ini oposisi di zaman Bu Mega, kemudian 10 tahun bersama Pak SBY, sekarang kita oposisi lagi. Buat kita di dalam di luar, apapun yang terpenting adalah how can you govern your country if you cannot govern your party. Jadi sekarang ini jadi lagi ngerapiin partai. Tadi Arif sudah bilang, alhamdulillah pergantian bukan cuma di pusat ya, 34 DPW, sekarang 532 DPD sudah selesai semuanya. Arif memberikan pujian PKS berhasil membereskan di dalam gitu kan. Bagaimana Golkar? Ya saya kira begini, yang paling penting kan adalah bahwa dalam kehidupan demokrasi, partai politik itu punya tugas dan fungsi masing-masing. Baik dia berada ataupun di luar pemerintahan. Di dalam atau di luar gitu ya? Di dalam ataupun di luar. Nah kebetulan ya Golkar, PKS, Gerindra kemarin itu memilih ya kita pada posisi di koalisi merah putih di luar pemerintahan, tetapi kan itu tidak mengurangi fungsi kita dan itu nggak kemudian membuat kita nggak boleh berkomunikasi sama siapa saja kan gitu loh. Nah tapi yang paling penting adalah bahwa yaitu konsistensi itu ya, kalau memang kita mengatakan bahwa kita ingin mengawal ya jalannya pemerintahan ini di luar, ya saya kira kalau kita apalagi menyebutkannya permanen dan segala macam, ya kita berusaha konsisten sampai akhir. Bahwa kemudian itu bersilaturahim datang Pak Jokowi datang juga ke masing-masing partai, saya kira itu kan dalam rangka untuk bisa menunjukkan kesejukan, bagaimana kita juga kalaupun berbeda posisi sama-sama gitu. Yang penting kan untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau melihat apa yang terjadi dengan PKS dan kemudian apa yang sedang merundung Golkar sekarang ini, kemudian apa yang terjadi yang sudah dilakukan oleh PAN, Anda melihat KMP akan berjalan berbeda sesudah ini? Ya kalau menurut saya soal beda itu kan soal waktu saja. Kalaupun toh sekarang PKS dan Golkar tetap berada di KMP, 2018 sudah pecah itu.
karena orientasi Yakin gitu elektoralnya ya. udah berbeda. Iya. Kan masing-masing pengen Iya. menang. Walaupun Makanya dia- ada istilah dalam ilmu politik disebut dengan istilah co-opetition. Co-opetition itu gabungan, itu istilah gabungan antara competition sama kooperasi. Jadi dalam politik kita itu ya seperti itu. Bahkan pada waktu SBY pun yang disebut dengan setgap itu juga ada co-opetition di dalamnya. Ya, Mereka pasti berada di dalam untuk kerjasama, tapi pada dasarnya berkompetisi satu sama lain. Walaupun Bedanya, dibilang koalisi bedanya. permanen itu tetap Bedanya aja. Mbak Nunung, dalam Ya. konteks Indonesia, Ya. nuansa kartel nggak bisa diabaikan. Oh, iya. Kartel dalam pengertian bagaimanapun partai-partai tadi pengen menang di pemilu gitu ya. Jadi persaingan itu muncul kuat di pemilu, tapi setelah pemilu, terutama di arena pemerintahan dengan parlemen, biasanya mereka mencari mencari persamaan. Oke. Karena apa? Karena ada patronage di situ, gitu ya. Ya. Ada insentif untuk akses terhadap sumber daya. Karena kesan di banyak orang di luar, awalnya itu kan KMP sangat solid gitu kan. Ya. Sekarang berubah. Ya tentu saja sulit untuk mempercayai klaim itu ya. Bahwa suasananya ketika itu begitu keras memang betul bisa membuat orang berpikir seperti itu. Tapi saya kira setelah beberapa bulan aja kita lihat sudah mulai longgar. Nah ini yang menurut saya agak mencemaskan. Ketidakinginan partai untuk berada di luar pemerintahan sebetulnya bukan karena mereka menganggap berada di luar pemerintahan itu bisa memberikan kontribusi berupa kritik kepada pemerintah, tapi saya mau mengutip pimpinan di PDIP, puasa. Jadi tidak masuk ke dalam pemerintahan adalah puasa. PDIP saya kira secara terbuka dalam pemerintahannya SBY mengatakan kami berpuasa 10 tahun. Nah silakan ini ditafsirkan sendiri-sendiri, tapi yang saya mau katakan adalah artinya kalau mau buka puasa harus masuk ke dalam pemerintahan. Itu artinya masuk ke dalam kabinet. Nah kalau kita lihat struktur gaji para menteri itu nggak bakalan bisa buka puasa, cuma air putih doang. Kira-kira begitu kan? Jadi ada niatan yang harus kita waspadai yaitu korupsi. Nggak bisa puasa. Tapi memang nggak mudah ya, artinya membangun mungkin situasi Mas politik Budi. yang seperti dilakukan dalam sejak Pilpres kemarin itu kan tidak mudah. Pertama soal tidak ada sistem presidensial yang kemudian menguatkan ada koalisi permanen A, koalisi permanen B kan gitu. Nah kemudian juga ini kan politik syarat dengan kepentingan kan, ada orang yang tergoda dan segala macam. Jadi untuk membangun situasi politik seperti yang KMP ini juga nggak mudah. Tetapi ini juga sebetulnya karena tidak mudah kemudian kita nggak bisa lakukan. Oke, Gitu. ya. Ini tantangan juga kan. Dulu kan pernah mau dicoba waktu zaman Pak SBY, Golkar juga sama PDIP mau buat koalisi kebangsaan waktu itu. Tapi Enggak. begitu terjadi pertukaran kepemimpinan di Golkar, jadi berubah kan, masuk Golkarnya jadi pindah lagi. Nah sekarang kita mau coba lagi nih kemarin ya dengan Gerindra, dengan PKS dan segala macam. Ya walaupun sampai sekarang sudah mulai agak tertatih-tatih gitu. Tapi ya tertatih-tatih itu karena memang situasinya memang tidak mungkin untuk itu kan, karena kita punya sistem yang memang presidensial. Tapi untuk sebuah eksperimen politik, KMP menurut saya punya usia yang relatif lebih panjang dari Iya. yang Berapa? 1 diperkirakan tahun lebih banyak. gitu ya? Iya. Lebih. Betul. ya. Jadi kalau misalnya pendekatannya bahwa partai-partai itu pragmatis setelah pemilu langsung masuk kekuasaan itu tidak terbukti dalam kasus KMP. Menurut saya penjelasannya bukan semata-mata KMP-nya yang hebat untuk menjaga tetap berada di luar pusaran kekuasaan, tapi juga menjelaskannya dari sisi partai koalisi, terutama PDIP yang relatif dari sisi komunikasi politik kurang lincah untuk menjalin dukungan. Jadi itu akibat kurang lincah berkomunikasi sehingga kemudian muncul Salah satunya. muncul oposisi yang cukup banyak. Sedikit saja Mas. Ini menarik ya. Kami di KMP sedang berusaha. Nanti Mas Dodi bisa sampaikan juga. Bagaimana bukan cuma sekedar kumpul untuk kekuasaan, tapi membuat sebuah konsepsi tandingan sehingga masyarakat bagaimanapun kompetisi itu baik. Oke, Pak Jokowi jadi presiden. Kan ada konsep APBN-nya dan turunannya. Kita lagi membuat semacam transformasi struktural versinya KMP. Biar Pak Jokowi itu tidak semena-mena membuat perancangan dan tim itu. Oke, APBN-nya pemerintah seperti ini. Kita bikin APBN tandingan. Kalau RUU pemerintah seperti ini, desain RUU kita seperti ini. Dengan transformasi struktural seperti itu, masyarakat nanti akan melihat kontestasi. Bukan cuma kita pindah kiri, pindah kanan, tetapi produknya KMP apa? Lagi nanti itu ya, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.